Yan, Woi, sehal yang gue denger gitu ya, gue nih termasuk anak yang waktu lahir lumayan jenius. Karena dulu pengalaman gue terkena beberapa kali demam, jadi itu menunjukkan kepintaran gue tuh meningkat. Makanya ketika kita bikin podcast kan, kalau orang lihat gue tuh view kita bertambah, karena dia merasa kenapa ini hostnya lebih pintar dari dokternya. Ternyata itu pengalaman dari masa lalu kehidupan gue sebenarnya. gue nggak setuju. Lu tuh gak lebih pintar dari gue. Gue yang lebih bego dari lu. Mungkin, ya itu bisa juga. Kan, tapi mitos itu benar nggak? Maksud gue karena lumayan banyak nih gitu. Kalau demam, sebenarnya gue denger lebih banyak lagi sih. Kalau demam tuh anak lebih pinter, atau kalau anak emaknya dulu kesetrum, anaknya pinter jadi jenius gitu. Gue waktu kepikiran loh ya sebenarnya dulu sebelum gue menikah gitu, gue pikir kalau punya Lu mau anak, nyetok bini lu. enggak, ya tanda kutip by accident gitu, anaknya jadi jenius. Tapi boleh cerita nggak? Kenapa sih bisa muncul mitos ini? Bini lu mesti denger nih episode nih. Ya, jadi kenapa kita mengangkat topik ini gitu? Karena banyak pertanyaan, bukan pertanyaan, bahkan gue temukan nih di kehidupan sehari-hari. Tapi ini pada saat gue lagi nggak praktek. Jadi teman, mungkin tetangga gitu, atau saudara-saudara jauh gitu, pada bilang, misalnya mereka cerita, mereka curhat gitu, anak gue kok sering demam ya gitu. Terus ada aja kata-kata yang bilang, nggak apa-apa, biarin aja, biar pintar. Apa hubungannya ya? Dari sana, gue baru tahu ternyata memang ada mitosnya, Bu, dan kepercayaan bahwa kalau seorang anak itu demam, itu artinya dia dalam proses bertambah pintar. Tunggu sebentar. Gini, kalau gitu berarti sebenarnya kenapa orang tua suka marah kalau anaknya main hujan? Padahal setelah main hujan, kemungkinan besar dia demam sebetulnya. Harusnya itu kan proses pembelajaran sebetulnya, kalau analoginya sama ya. Lu mau bilang kalau misal kayak lu disuruh main hujan-hujanan demam gitu, setahun kemudian lu jadi Einstein gitu maksudnya? Ya kan kita nggak tahu. Kalau ternyata mitos itu benar kan kita nggak pernah tahu. Satu, orang tuanya happy, anaknya pintar. Dua, anaknya happy karena dia main hujan. Lo ngerti nggak? Win-win solution gitu loh. Sayangnya begitu dia mulai pintar, dia udah nggak mau lagi main air hujan. Emang enak, sakit. Benar juga ya. Gimana ya? Nah, nggak, jadi mitos itu sama sekali nggak benar. Oke. Gitu. Mungkin ya, yang agak sedikit informasi yang agak sedikit berhubungan, tapi ini remote banget, jauh banget. Ada bahwa memang pada saat seorang anak itu prosesnya sakit, itu artinya sistem imunnya lagi berjuang untuk melawan suatu kuman atau virus atau bakteri atau apapun lah itu yang menyerang tubuh dia. Dan itu sebenarnya proses yang harus dibiarinin aja. Karena biar tubuhnya memang semakin bertambah kuat, itu benar. Gitu. Itulah kenapa jangan sampai anak dalam kondisi demam-demam ya baru sekali gitu, tapi kondisi bagus, makan oke, nggak ada masalah lain, anaknya juga aktif gitu. Ya udah diemin aja dulu. Jangan dibawa ke dokter kayak lu kan. Jangan ini bawa ke dokter, bawa ke Adrian, maksudnya gitu kan. Jangan, Bapak Ibu yang denger jangan. Ditahan aja, maksudnya gitu. Bawa ke gue hari ketiga, jangan hari kedua, maksudnya gitu. Nah, padahal kita sendiri tahu, Bud, kalau misal anak demam itu penyebabnya tuh banyak banget. Mulai dari hal-hal yang memang patologis itu dalam arti maksudnya ini memang karena sesuatu nih, karena ada serangan dari luar yang tadi gue udah sebut, bakteri, kuman, virus, jamur, bla bla bla. Tapi ada juga memang sesuatu yang memang akan terjadi. Contohnya misalnya pada saat tumbuh gigi. Oh iya, benar. Si Ethan udah tumbuh gigi belum? Belum. Nah, walaupun nggak semua akan demam, tapi kebanyakan anak itu pada proses tumbuh gigi dia akan mulai demam. Karena kan ada peradangan kan di daerah gusinya, tempat si gigi itu mau keluar gitu. Nah, itu juga sebenarnya sesuatu yang ringan. Dan sebenarnya nggak perlu sampai dibawa ke dokter ya, selama demam itu yang tadi gue bilang, demam yang aman, nggak ada kejang, makan minum oke, anaknya aktif, demamnya juga nggak lama, masih dalam kurun waktu 1-3 hari itu aman. Gitu. I see. Nah, apalagi pada anak-anak yang mungkin memiliki masalah khusus. Contohnya misalnya dia punya amandel
amandel kronis, itu pasti otomatis dia akan sering-sering demam, Bud. I see. Nah, dan itu bukan kalau menurut gue ya bukan begitu demam langsung dibawa ke dokter, begitu demam gitu. Amandelnya. Dan bukan tanda kecerdasan juga tuh kalau kena amandel kronis gitu kan sebetulnya. Bukan. Gitu, Bud. I see. Yan, gue bertanya sedikit soal demam, mungkin soal faktor di sekitarnya. Kan kita tahu ada banyak faktor eksternal gitu ya, maksudnya yang nyebabin dia demam gitu. Bisa aja bener bakteri, virus gitu. Terus gue nggak tahu ini lu sarankan atau tidak sebagai dokter, tapi gini, ada sebuah kepercayaan tanda kutip yang mungkin gue juga lakukan gitu. Kalau punya anak, jangan terlalu bersih lah gitu. Jadi misalnya gini ya, lu suka lihat kan ada orang yang kadang-kadang misalnya semua disemprotin gitu biar bersih. Kan anak seumur gue 6 bulan tuh pengen gigit-gigit semua hal gitu. Jadi kadang-kadang adalah biarin lah, namanya juga anak main di lantai, main apa kotor-kotor biarin. Ada yang nggak boleh nyentuh lantai, ada yang nggak boleh kotor sedikit gitu karena takut sakit gitu. Kok menurut gua yang tadi lu bilang gitu, ya kalau dia lagi tanda kutip gitu ya, mungkin kotor sedikit, terus mungkin dia haci, batuk, ya udah biarin aja gitu. Jadi anaknya lebih kuat. Maksud gua, apakah itu masuk dalam kategori yang normal gitu? Atau sebenarnya gua orang tua yang kurang normal sebetulnya untuk biarkan anak gua lebih kotor dan sakit secara natural? Enggak. Kalau itu sih gue percaya mungkin waktu kecil lu digituin, Bud. Terus kan balas dendam sama anak lu. Mungkin ya. Ya, sebenarnya kembali lagi semua adalah pada porsinya, Bud. Jadi apapun yang berlebihan itu sebenarnya nggak bagus gitu. Nah, ini gue akan bicara dalam konteks misalnya anak lo yang lagi belajar gigit-gigit. Berarti itu dia sebenarnya udah mulai mau tumbuh gigi tuh harusnya ya. Memang kita tahu mainan yang dia gigit itu nggak selalu steril. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya lu bekas tergeletak di lantai atau tergeletak di sofa gitu. Memang itu mungkin kotor. Dan ada baiknya mungkin memang dibersihkan dulu sebelum dimainin sama anaknya gitu. Nah, tapi bukan berarti mainan itu harus benar-benar steril dengan tingkat yang tahu kan, steril tingkat medis gitu. Yang lu masukin ke dalam sterilizer dulu, misalnya yang UV. Iya. Lu keluarin pakai sarung tangan khusus ya. Lu nggak mau anaknya mau pegang pakai tangannya, nggak boleh. Nih disuapin juga. Ya kayak gitu juga gitu maksudnya. Iya. Karena si anak sendiri sebenarnya udah punya sistem imun. Nah, dan memang ada baiknya juga kalau misalnya sistem imun itu memang semacam dibiarin aja gitu loh. Kalau misalnya memang ada bakteri yang dikit-dikit lah masuk dalam tubuh, dilawan oleh sistem imunnya. Cuman jangan kebablasan juga. Jangan makan mainan yang contohnya misalnya jatuh ke tanah, udah jelas ternyata kotor gitu, secara visual aja kotor. Dikasih. Pasti lu kasih juga gitu. Enggak lah, gue nggak sampai gitu kok. Tenang aja, nggak gitu gue. Nah, tapi kadang-kadang ada yang suka miss. Nah, anak-anak kan suka masukin mainan ke dalam mulut itu kan nggak cuma dalam proses bulanan. Kadang-kadang usia sampai 2 tahun juga masih bisa seperti itu kan. 3 tahun malah masih bisa gitu. Dan kadang-kadang mereka ditinggal nih main di halaman. Tahu-tahu pas balik udah lagi gigit-gigit tangannya yang lagi kotor. Iya. Nah, itu sendiri juga sebenarnya kalau gua anjurin jangan. Itu udah terlalu kategori ekstrim lagi gitu. Kita mesti harus memperhatikan lagi. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja, jangan berlebihan, jangan kekurangan juga. Iya. Gua lumayan, gua setuju sebetulnya karena gua berusaha untuk apa ya, maksud gue lihat ada teman gue gitu ya, ada teman sama anaknya, dia setengah tahun di atas anak gue kali, mungkin setahunan. Terus sampai dia bilang, "Bud, di rumah lu itu mesti ada purifier gitu buat udara." Karena tahu kan dari luar kita nih serba kotor gitu kan. Terus kan bantah-bantah kita nggak tahu nih. Gue sih sebenarnya tidak menyalahkan purifier sebetulnya gitu, atau banyak hal-hal yang lainnya ya dengan teknologi yang berkembang gitu. Tapi gue merasa kayaknya too much menurut gue ya gitu. Kita nggak sebut apapun, tapi gue pengen anak gue tanda kutip tumbuh dengan senatural mungkin aja gitu ya, kotor dengan normal lah gitu, rumah disapu pel normal, tapi ya biarkan dia tumbuh dengan normal gitu, supaya ya anak gue sih harapan gue gak demam. Tapi kalau ternyata mitos itu benar kan, gue nebeng juga. sebenarnya buat ya, sebenarnya ya, kalau buat anak lu gue percaya selama dia nggak nyentuh lu dia pasti bersih kok. Karena biar kotornya gue.
Nah, Yan, mau nambahin juga soal mitos yang kedua. Maksud gua, tapi bener kalau ini gua denger gitu. Kalau waktu lagi hamil ibunya kesetrum, anaknya pinter. Lu pernah denger nggak maksud gua? Itu dari mana ya? Apa hubungannya? Kayak gini, gua denger gini. Kalau dia kesetrum gitu ya, pilihannya dua, dia bisa jadi atau dia bisa idiot gitu. Lu pernah denger gak sih teorinya dari mana gitu? Atau kenapa bisa berkembang gitu? Cuma dari lu doang gue denger teori ini, buat sumpah. Oke deh. Tapi belum bahas tentang mitos. Ada satu mitos lagi buat yang berhubungan sama demam. Dan ini gue alami langsung dari nyokap gue. Oke, gimana tuh? Jadi pada saat demam dikasih bawang merah biar badannya hangat. Tahu? Nggak, karena gue juga ngalamin waktu kecil. Gue inget tuh, bener, dikasih di perut gitu, terus kayak lu dikasih bawang di punggung gitu. Itu bener tuh. Nah, nyokap gue lebih ekstrim lagi. Dia pakai bawang merah sebagai pengganti koin buat kerokan. Jadi gue dikerok pakai bawang merah. Padahal kerokan aja udah mitos, ditambah lagi bawang merahnya sebetulnya. Jadi double ya. Nah, menanggapi itu juga sebenarnya cuma mitos gitu. Bawang merah itu kan bikin pedes, ya kan? Itu rasanya jadi bukan menghangatkan tubuh, sebenarnya ada semacam iritasi ringan di kulit lo gitu loh. Itu bikin jadi rasanya panas, pedes. Panasnya bukan karena anget. karena bawang merah emang bikin panas. I see. Gitu. Jadi sobat healthy, kalau misalnya ada yang punya anak dan kemudian demam, jangan dianggap bahwa anak itu proses menjadi pintar. Jangan. Tolong dicari tahu aja penyebab demamnya apa. Dan kalau misalnya demamnya berkelanjutan terus menerus, itu baru dicari tahu. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah jangan dikasih bawang merah. Nah, teman-teman, sebetulnya masih banyak mitos yang kita akan bahas gitu. Maksudnya nggak cuma ini, karena kita tahu ya di dunia kesehatan tuh banyak banget hal-hal yang terlihat benar sebetulnya. Karena kenapa sih orang anggap itu benar? Karena gejalanya gitu atau yang terjadi sama tubuh kita itu terlihat seperti menyenangkan gitu atau pembenaran. Misalnya gini, misalnya lu dikerik badan lu jadi anget nih. Aduh, enak tuh jadi anget nih. Padahal kan emang ada peradangan di tubuh lu gitu. Jadi kita tahu bahwa di dunia kita ini banyak banget hal-hal yang berbau mitos tapi terdengar nyata secara medis gitu. Makanya kita Healthy Hacks selalu pengen banget untuk ngasih informasi-informasi supaya kalian nggak misleading gitu. Jangan sampai tradisi yang udah salah di orang tua kalian atau kakek nenek yang mungkin belum berkembang dulu teknologinya Google segala macam tertular di kalian, bahkan di anak kalian, which is kita generasi muda, kita punya banyak teknologi gitu kan. Makanya stay terus dengan Healthy Hacks karena kita akan terus bahas topik-topik edukasi secara menarik gitu. Gimana ya? Mantap. Jadi jangan sampai ketinggalan di topik-topik kita selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay happy. Stay live. Bye-bye.